selama ini kan sebetulnya semua orang tahu lah, Abang juga sebagai wartawan kan, gimana sebetulnya pemain-pemain di sana itu sebahagian besar itu bintang-bintang semua. Agak susah untuk kita harapkan ada perbaikan. Benar. Paling hanya sekedar pergantian aktor aja, pemainnya ya mungkin ada aktor baru yang muncul, ada yang lama yang tersingkir ya karena ketidakdekatan mereka dengan elit. Bapak selaku aktivis, koruptor ini layak nggak Pak? Kita suarakan aja di sini kalau bisa. Dapat tembak mati aja udah Pak. Assalamualaikum, Pak M. Insinyur Parudin, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bang. Apa kabar? Pak Parudin ini kebetulan beliau ini seorang aktivis, ya, mantan ketum PB HMI tahun 1999 sampai 2001 dan Sekjen KNPI pusat tahun 2002 sampai 2005. Beliau ini sudah Waktu kita bilang Pak Idrus Marham ketuanya, ya. KNPI-nya ketua. Jadi beliau ini sudah malang melintang ini di dunia aktivis ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Insinyur Parudin sudah datang memenuhi undangan kami. Iya, Bang. Selamat datang Pak. Selamat datang. Ya, kemana aja selama ini Pak? Kok nggak kelihatan nih, nggak muncul? Apa kegiatan Pak? Jarang muncul. Sekarang kita fokus ke ekonomi lah, ekonomi keluarga ya, lebih urusan-urusan personal Bang. Jadi agak jarang terlibat di urusan publik lah ya, paling di medsos sekali-sekali kita memberikan komentar kalau ada sesuatu yang kita risaukan dan ada hal yang perlu kita komentari ya. Sekedar untuk memperlihatkan perspektif kita aja, tapi enggak dalam mewakili institusi enggak. Karena terakhir saya aktif di partai politik itu di Demokrat waktu zaman Anas Urbaningrum, saya udah sekjen dan pernah menjadi caleg juga. Itu di PP apa di DPD? DPP dong, Anas. Wasekjen. Zamannya Pak Anas. Kornel Simbolon ketua saya. Oh iya. Jadi beliau ketua, saya wakil sekjennya. Pak Parudin, saya ini ada 3 pertanyaan. Ya. Yang mana semoga Bapak bisa menjawabnya dan memuaskanlah untuk pemirsa seluruh rakyat Indonesia ini. Ya. Tapi dengan jujur Pak, jangan dibelok-belokin. Setidaknya perspektif saya. Iya, jangan dibelok-belokin ya. Janji ya. Pandangan yang original aja. Karena kita ini Pak kan orang media. Kita menyampaikan ini apa yang ada terjadi. Bukan kita model mau ngakal-ngakalin ya Pak ya. Yang nggak benar jadi benar. Kalau kita yang benar ya benar, yang salah salah. Kita nggak pandai Pak. Betul. Mengedit-ngedit, mengolah-ngolah, menipu-nipu itu nggak pandai kita seperti itu. Kita yang lempeng aja. Oke. Pertanyaan pertama buat Bapak. Di era pemerintahan Prabowo, peran militer membesar, terutama di ranah sipil. Apakah menurut Bapak Indonesia sekarang menuju pemerintahan militer? Saya pikir enggak Pak, kebetulan kira-kira 2 minggu yang lalu saya juga diwawancarai oleh salah satu podcast itu terkait dengan penambahan batalion. Itu kan sebagian besar masyarakat Aceh kan, bukan sebagian besar karena nggak ada survei, nggak ada survei yang kita lakukan, tapi setidaknya beberapa tokoh di Aceh itu menolak. Jadi muncul pertanyaan seputar itu juga terkait dengan itu soal kembalinya militer ke beberapa jabatan sipil ya dalam institusi pemerintahan yang sekarang. Kalau saya menganggap bahwa kehadiran tentara itu memang diperlukan karena di tengah keruwetan problem ekonomi politik yang kita hadapi sekarang. Misalnya katakanlah yang paling up to date paling up to date adalah penempatan kepala bea cukai ya sebagai yang backgroundnya adalah militer ya, Letnan Jenderal ya, bintang 3. Saya pikir memang sangat diperlukan, sangat urgent kehadiran tentara itu karena sangat kredit. Beberapa institusi yang kita harapkan sebetulnya bisa memperbesar pendapatan negara, keuangan negara itu sumber keuangannya luar biasa.
selama ini kan sebetulnya semua orang tahu lah, Abang juga sebagai wartawan kan, gimana sebetulnya pemain-pemain di sana itu sebahagian besar itu bintang-bintang semua. Jadi kalau nggak ada person yang betul-betul kuat dan betul-betul orang yang dipercaya oleh presiden, agak susah untuk kita harapkan ada perbaikan. Benar. Paling hanya sekedar pergantian aktor aja, pemainnya ya mungkin ada aktor baru yang muncul, ada yang lama yang tersingkir ya karena ketidakdekatan mereka dengan elit. Tapi kita harapkan dengan, saya sangat yakin bahwa ini memang niat besar Pak Prabowo ini untuk melakukan perubahan yang mendasar, meskipun beberapa bulan setelah beliau terpilih itu kan banyak keraguan ya. Seolah-olah Pak Prabowo dianggap hanya sekedar omong-omong, peran pemerintahan masa lalu masih cukup dominan dalam mengatur, mengendalikan pemerintahan dan lain-lain. Jadi saya justru berpikir sebaliknya, tetap perubahan itu mesti dilakukan dengan terukur ya. Pak Prabowo juga nggak mau ceroboh, karena memang itu kan saya pernah sebutkan di beberapa kali bahwa konsekuensi dari kompromi politik itu memang harus begitu. Dia juga nggak mungkin melakukan perubahan yang radikal, yang drastis, itu juga salah-salah menjadi bola liar dan efeknya bisa kemana-mana gitu. Oke Pak, terima kasih. Kalau menurut ya Pak Farudin, ini kan presidennya mantan militer, ya, dan Kopassus, ya Pak ya. Beliau juga orang tempur ya kan. Sejauh belakangan ini Bapak analisa masalah alutsista kita, bagaimana perkembangannya Pak? Pesatkah, kemundurankah, atau bagaimana Pak? Sebetulnya dari beberapa terobosan yang dilakukan Pak Prabowo, terutama komunikasi dengan Turki dan beberapa negara lain, saya sangat percaya bahwa 5 tahun ke depan ini tentu Prabowo akan memberikan perhatian yang serius untuk pengembangan alutsista kita. Kan? Benar. Tapi selama ini kan kita kiblatnya terlalu ke barat, dan barat itu selalu menjadikan senjata itu ya, penjualan senjata sebagai alat politik mereka. Ketika ada isu-isu dalam negeri, ada isu HAM, ada isu apapun, itu biasanya dikaitkan dengan pemberian suku cadang dan segala macam. Jadi kita harapkan dengan Pak Prabowo mulai berinisiatif untuk beralih ke Turki misalnya, negara yang tentu punya historis yang agak dalam dengan kita kan, sebagai sesama negara Islam ya, ada ikatan ideologinya, kemudian komitmen untuk sama-sama untuk transfer teknologi juga ada. Saya percaya bahwa sebetulnya negara-negara yang setengah maju seperti Turki ya, setengah maju dalam tanda kutip ya, tapi dibandingkan kita tentu teknologinya jauh lebih maju Turki kan. Insya Allah mereka akan berkomitmen untuk melakukan transfer teknologi dibandingkan negara-negara Barat. Jadi kita hanya sekedar menjadi pasar. Jadi saya percaya bahwa apalagi Pak Prabowo dalam berbagai kampanye capresnya 2014, 2019 kan, kemudian 2024 itu kan sebetulnya dia juga memberikan komentar yang agak serius itu kan, tentang lemahnya sektor pertahanan kita dan segala macam ya. Mudah-mudahan. Tapi saya tambahkan dikit Pak. Boleh, silakan. Problem pertahanan pada akhirnya itu terkait dengan kemampuan ekonomi kita. Kalau kemampuan ekonomi kita belum benahi, itu nggak akan mungkin karena semuanya kan terkait dengan anggaran kan. Kesanggupan kita untuk menyiapkan duit secara proporsional ya, untuk membeli persenjataan itu diperlukan sumber anggaran yang luar biasa. Jadi, kalau gitu gini Pak, kita sama-sama tahu, kan banyak itu uang yang disita, ribu triliunan bahkan. Apanya? Uang yang disita, korupsi itu ribuan triliunan bahkan. Ya, itu kemana duitnya Pak? Kan bagus untuk buat beli-beli alutsista kita yang kurang-kurang, yang mana-mana yang udah tua-tua untuk permenjagaan, itu bagus Pak. Baru kemarin ada pernyataan dari mantan Dirjen Departemen Kehakiman kalau nggak salah, lupa Pak yang profesor dari Jawa Barat itu. Itu dia sebutkan bahwa selama ini nggak transparan. Gitu ya. Penggunaan dan uang hasil sitaan itu kan nggak pernah transparan kan.
Benar-benar. Nggak pernah transparan. Jadi kita harapkan memang pemerintah lebih terbuka ke depan dan betul-betul uang rampasan, ya kan, uang yang didapatkan oleh para pengusaha secara tidak benar di masa lalu itu betul-betul bisa kita gunakan secara efektif untuk meningkatkan kemampuan tempur kita. Selama ini kan memang nggak tahu, Pak. Udah tangkap sama KPK sama pengadilan udah ngilang gitu aja. Betul, nggak ada laporan, nggak ada lapor yang rigid dan terbuka. Ya, bukan kepada publik. Baru-baru ini duitnya dia store kemana, ke rekening mana, dia serahkan kemana, itu nggak ada. Dari zaman dulu, Pak. Dari zaman dulu. Itu perlu ya, Pak ya, kira-kira nanti untuk transparansi ke publik, ke masyarakat supaya sangat penting. Dan bila perlu pada saat proses transfer ke rekening pemerintah diumumkan secara terbuka. Bahwa uang yang disita dari misalnya kejahatan ekonomi A, kejahatan ekonomi B, umumkan secara terbuka. Jadi waktu proses transfernya pun diperlihatkan gitu. Jadi kalau sama ini kan sama seperti barang bukti narkoba juga gitu kan. Jadi kalau misalnya yang disita 1 ton, paling yang dibakar kemungkinan ini uang itu setelah diproses masuk penjara, mereka semua bla 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 bla, pengadilan selesai, uang tadi kemungkinan masuk oknum para tinggi pejabat ini atau gimana menurut bisa ke oknum atau penguasa negeri atau bisa balik ke pelaku kejahatan lama gitu. Karena terus terang uang besar itu hanya mampu dikelola oleh pengusaha besar. Kita kalau dikasih duit 1 triliun mungkin bingung kita, Pak. Ya udahlah, dan nggak ngerti mau menjalankan kemana. Iya. Jadi sangat mungkin mereka kerjasama kembali. Sangat mungkin di belakang layar, tapi kan kita nggak bisa buktikan. Jadi selama Bapak dulu jadi aktivis pernah nggak menyuarakan ini? Dulu sebetulnya karena kita di era, saya kan di ujung Pak Harto dulu kan, di ujung Pak Harto dan waktu Gus Dur lah. Kalau zaman Pak Harto mana berani Bapak ngomong ini, Bapak masuk sel langsung. Saya belum jadi ketua waktu itu. Tentu kan setelah zamannya Gus Dur nih semua pada bebas ya kan. Kalau Gus Dur saya bersuara keras. Ada suara kan? Gus Dur jatuh pun peran kita itu agak lumayan juga waktu itu. Di tahun berapa? Tahun waktu saya ketua. Di tahun 19. HMI sangat kritis terhadap pemerintah dan tahun 99. Motor utama enggak 99 tahun jatuh Gus Dur sekitar tahun 2000 lah. Wah, 2000-an itu. Ya. Oh gitu ya. Pernah ya Bapak suarakan ya? Bukan suarakan lagi, cuman soal mungkin case-nya agak berbeda ya. Dulu yang kita ributkan itu adalah soal kualitas demokrasi, soal Bulog Gate waktu itu juga kan. Tapi sebetulnya yang kita kritik waktu itu adalah ketidakmampuan Gus Dur untuk memanage pemerintahan dengan baik, membangun koalisi dengan berbagai kekuatan politik yang sebelumnya memberikan dukungan ke Gus Dur, kemudian diabaikan atau apa. Intinya lupa kawan lah. Itu beda banget dengan Pak Prabowo kan. Prabowo kelihatannya lebih ingatannya ya. Mengingat kebaikan orang, kebaikan teman, kebaikan sahabat itu lebih paripurna lah saya pikir Pak Prabowo. Oke Pak, pertanyaan kedua. Setiap provinsi nantinya akan mempunyai 1 Kodam. Ini kita kembali cerita masalah militer ya Kak ya. Pembengkakan organisasi ini terutama akan menambah jumlah personil dan anggaran. Bagaimana menurut Bapak? Kodam per itu juga saya pikir sangat wajar juga Pak. Supaya betul-betul basis Pangdam itu di provinsi. Ya tentu konsekuensinya ada penambahan anggaran kan. Benar. Tapi sebetulnya Pangdam itu juga bisa proporsional sesuai dengan jumlah penduduk. Mungkin di provinsi yang penduduknya agak kecil itu nggak terlalu besar, kecuali memang katakanlah tingkat kerawanannya ada problem keamanan, ada pemberontakan atau apa kan, tinggal ditambah. Ya kan, ditambah mungkin ke daerah-daerah tertentu yang rawan konflik aja. Tapi kalau nggak proporsional aja. Tapi nggak, saya pikir nggak terlalu berefek. Nggak terlalu berefek ke soal anggaran secara keseluruhan. Dan perlu diingat Pak, sebetulnya penambahan jumlah personil militer ini kan sebetulnya tentara ini kan jadi pemadam kebakaran juga. Kalau ada problem sosial, ada bencana alam, ada apa kan? Memang, biasanya kan mereka iya Pak. depan, memang kan? Sebenarnya Pak, dengan jumlah penduduk kita, sebenarnya kalau kita lihat jumlah tentara kita nggak layak, ya dibanding Cina. Penduduk kita kan udah 280 juta.
Tentara kita baru berapa sih Pak? Belum ada jutaan. Belum jutaan. Makanya, ya kan, belum layak sebenarnya. Nah, kalau bisa, karena belakangan ini saya dengar ini ya, kita nggak usah inilah orang masuk tentara masuk apa kalau nggak ada duit nggak bisa masuk, ya kan? Aneh kadang-kadang kalau dipikir. Banyak itu di bawah berita-berita seperti itu masuk cabah sekian, masuk catam sekian. Iya, saya juga dengar itu Pak. Tapi saya berhubungan langsung dengan soal begitu enggak. Iya. Tapi sayang lah kalau iya, makanya berlangsung. Ya. Saya berharap kalau bisa seperti penerimaan ini ke depannya Pak Prabowo lebih sikap dan tanggap lah ya Pak. Betul. Ya. Sebenarnya kan anak-anak bangsa ini juga kepingin mengabdi dirinya ke negara, ya. Tapi dengan sementara dia mampu Pak, fisiknya ada, apa semua begitu daftar kenal, iya orang tuanya keluarganya nggak mampu, ya kan? Nanti nggak ada duit, gagal. Kadang-kadang. Iya sebetulnya kalau TNI ingin kembali mengklaim dirinya sebagai anak kandung rakyat, sebetulnya perbaikan yang seperti pertanyaan Bapak yang usulkan tadi itu sangat penting dilakukan supaya rakyat betul-betul mencintai kembali TNI dan menjadi bagian dari Jadi gara-gara semua level sosial itu diberi ruang untuk mengabdi, untuk menjadi TNI. Kan? Kalau ada kompetisi yang fair, terbuka, bukan faktor uang, tentu setiap anak-anak kita kan bisa mempersiapkan diri. Meskipun latar belakang keluarga dan ekonominya lemah, tapi mungkin ya dari aspek kemampuan, baik fisik maupun kecerdasannya itu kan bisa kita pelajari. Kan? Sangat tergantung dari motivasi niatnya untuk menjadi TNI. Kan? Oke Pak, ini ada pertanyaan ketiga. Menurut Bapak, adakah gesekan yang terjadi jika militer terlalu berperan di ranah sipil? Adakah kemungkinan? Menurut Bapak gimana? Sampai sekarang saya belum lihat itu ya. Karena sebetulnya secara kelembagaan, katakanlah misalnya Bea Cukai, itu kan hanya di elitnya satu orang kan nggak ada penempatan di pos-pos lain itu kan nggak ada. Jadi kecil kemungkinan akan ada gesekan itu saya pikir. Apalagi kalau misalnya pemerintah melakukan sosialisasi, menjelaskan kepada publik argumentasi yang rasional tentang urgensi kenapa tentara harus ditempatkan di beberapa perusahaan dan institusi yang strategis kan. Konteksnya ya mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, kayak Timah misalnya. Saya setuju tentara itu. Karena carut marut PT Timah itu luar biasa. Kalau bukan tentara yang di ini, susah Pak kalau kita sipil. Nggak dianggap atau apa kan. Cuman kita harapkan Pak Prabowo melakukan evaluasi secara bertahap, berkala, dan betul-betul serius. Ada nggak peningkatan penerimaan negara, misalnya setelah diberikan kesempatan 6 bulan. Jadi betul-betul dievaluasi. Tapi saya sangat yakin bahwa dengan hubungan emosional Presiden dengan Kepala Bea Cukai misalnya, itu tentu akan ada report yang semakin intensif ya. Karena secara pribadi mereka saling mengenal. Mungkin kalau dia nggak kenal dan nggak dekat secara pribadi, aspek koordinasinya kadang-kadang terlalu panjang kan, mata rantai koordinasinya mesti ke menteri atau apa kan. Ini kan kadang-kadang bisa kalau mereka dekat hubungan ke bawah juga tinggal dikonfirmasi juga, karena tidak selamanya menteri ini memberikan laporan adanya ke atas kan. Jadi untuk mengkonfirmasi, untuk second opinion penting juga dicek ke bawah langsung Pak. Oke, mantap. Pak, belakangan ini kan kita santer dengan koruptor yang ngeri-ngeri lah duitnya nih. Yang paling ngeri itu juara Liga 1-nya tuh Pak, Pertamina. Nah, juara 1 liga terkoruptor. Bayangkan Bapak, beliau direktur tuh gajinya sampai miliaran bahkan Pak. Gila itu. Masih korupsi, padahal duduk telepon sana, telepon sini, dapat duit, dapat tancim, itu masih korupsi. Bapak selaku aktivis koruptor ini layak nggak Pak? Kita suarakan aja di sini kalau bisa. Dapat tembak mati aja udah Pak. Setuju. Sama seperti Cina. Setuju nggak Pak? Setuju. Pada jumlah tertentu. Iya. Kan? Yang paling pokoknya setuju kalau ditembak mati dan setuju dimiskinkan. Saya nggak setuju pertimbangan keluarga segala macam. Betul. Udah tembak pasti mati untuk miskinkan. Keluarganya itu udah mereka sisihkan dengan berbagai cara. Bapak setuju lewat ya? keluarga. Setuju. Lebih bagus kan kalau menurut saya Pak. Menurut saya ya. Ini kita bandingkan dengan negara-negara lain.
gaji tentara, gaji polisi yang mampus-mampusan, mati-matian tentara di Papua sana bertempur, berperang, ya kan? Udah pulang tinggal kadang-kadang nama doang, gajinya berapa? Itu orang-orang Pertamina, anak duduk karaoke, manggil cewek, usawer, tari-tari telanjang. Itu yang membuat kita prihatin. Udah korupsi lagi, kan bagus duitnya buat kesejahteraan untuk para betul penegak yang menjaga NKRI ini seperti tentara, polisi. Betul. Mereka sebenarnya nggak jahat Pak umumnya, tapi karena mungkin kurang mau tak mau lah ya. Ya mudah-mudahan berhasil. Kalau nggak berhasil ketangkap kadang-kadang kan jadi malu juga. Kalau polisinya, tentaranya, TNI itu bagus. Oknumnya kadang-kadang, tapi kan nggak semua, ya Pak ya. Tapi itu, sekarang udah. Ya itu akibat tadi. Yang baik itu oknumnya udah kelihatannya. Ya. Tapi mudah-mudahan lah kita berharap. Ya, makanya ada kesadaran di elit kita ya. Iya, jadi untuk memahami kesalahan. Semoga Pak Prabowo paham lah tentang ini ya. Kita miris loh Pak. Kita dukung. Aku yang mati-matian dukung Pak Prabowo itu 2014. Masalahnya gini Pak, bapak saya juga dulu tentara. Apalagi bapak saya dulu tahun 62. Ya, di Kongo, ya tahun 62 bapak saya masih pangkat letu, komandannya Bapak M. Yusuf, pulang dari sana, nggak lama langsung terus berangkat lagi Kiran Barat, tahun 70 berapa lagi ke timur, mampus-mampusan bapak saya dulu Pak. Apa yang kami dapat itu kenang-kenangannya Bintang Jasa, pertaruhannya betul-betul nyawa ya, di tempat konflik semua. Nah itu, ini yang mempertahankan negara orang tua guys. Ini sekarang pejabat enak-enak banget ini ya. Aduh kadang-kadang, sedih juga kita lihat negara kita ini habis jadi grogotin ya Pak ya. Betul. Nah, jadi setuju Pak ya. Sangat setuju, ya. Bukan setuju, sangat setuju. Karena kalau nggak ada efek jerah, tapi memang problemnya soal penegakan hukum kita kan memang. Pak, kita jangan nggak usah cerita-cerita yang buat ham-ham itu kan Amerika, zaman Cina Jinping kemarin nggak ada ham-ham, yang korupsi tembak mati, sukses nggak sekarang? Itu yang korupsi. Paling maju sekarang Cina, bener nggak? 1 triliun misalnya Pak, itu kan efeknya luar biasa, menyebabkan kemiskinan, keterbelakangan, kesejahteraan rakyat terganggu. Wajar aja kalau dia dibunuh. Wong efek dari korupsi itu sebetulnya pelan-pelan juga membunuh banyak rakyat di bawah. Itu nanti tidak? Di sidang pun penjaranya 6 tahun. Iya. Udah 6 tahun nanti banding tinggal 2 tahun. Enak banget ya Pak. Betul. Korupsi sekian triliun, sogok aja ini Pak. Saya malah punya usul Pak. Saya kadang-kadang nggak setuju dengan kesetaraan depan hukum itu. Bisa nggak aturan ke depan kita buat? Kalau ada hakim, jaksa, polisi yang korupsi, hukumannya 10 kali lipat di rakyat biasa. Mungkin nggak itu aturan itu dibuat? Silakan, ada nggak negara? Nggak tahu. Bapak sampaikan. Ada pakar hukum nanti kan? Oh ya. Kita harapkan itu nanti sekali lagi kita akan hadirkan pakar-pakar hukum. Ya. Kita bincang lagi. Kita bahas tentang hukum. Karena hukum di Indonesia Pak, kita sama-sama tahu dan sama-sama lihat. Hukum itu runcing ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Kalau kasus-kasus yang kecil-kecil, dia nggak bisa nyogok pengacara, dia nggak bisa nyogok pengadilan, sekian puluh tahun hukumannya. Tapi kalau yang triliunan, udah paling kena berapa bulan saja. Nanti di penjara pun ada pengacara top karena dia jago. Nanti di penjara pun malam bisa keluar, bayar, ngeliat istrinya. Aduh, negara kita negara dagelan ini. Tapi kita berdoa. Oke Pak, semoga dengan pemimpinannya Pak Presiden Prabowo ini, dengan suara-suara rakyat, suara-suara kita, beliau nanggapin, ya kan? Ya, yang mana ini tujuannya untuk rakyat Pak, ya supaya dengar juga petinggi-tinggi kita. Kalau kita ini nggak ada berkepentingan di sini. Oke, sekali lagi Pak. Terima kasih dengan Pak Safarudin yang sudah hadir. Ya, Assalamualaikum.